mengikuti kembali kegiatan rutin yang setiap hari Jumat kita ikuti, yaitu Friday Morning Forum ya. Pada kesempatan hari ini yang akan mengisi acara kegiatan Friday Morning Forum pada hari ini adalah dari grup research Group for Energy Transition Regret yang diketuai oleh Profesor Insinyur Rinaldi Dalimi. Dan yang berkesempatan untuk hari ini yang akan memaparkan atau mempresentasikan tema riset yang sedang diambil ya dalam studi S3-nya, yaitu Bapak Putu Agus Aditya sebagai anggota dari grup riset Group for Energy Transition yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Rinaldi Dalimi. Oke, pada hari ini sama seperti pertemuan kita sebelumnya, acara kita nanti akan diawali dengan kami undang nanti Bapak Profesor Insinyur Rinaldi Dalimi untuk membuka atau memberikan kata sambutan di acara ini. Baru kemudian nanti kita lanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Putu Agus Aditya untuk mempresentasikan tema riset yang sedang dilaksanakan yang berjudul Photovoltaic Thermal Fault Monitoring Using the Catadioptric Device. Kemudian nanti setelah pemaparan dari Pak Putu Agus, kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja. Untuk memulai acara kita ini, kami undang Profesor Insinyur Rinaldi Dalimi untuk membuka acara kita pada hari ini. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Pak Kade, Pak Catur, mahasiswa-mahasiswa S3. Ini putaran pertama dari rangkaian presentasi dari semua research group yang digagas oleh Pak Arif. Sudah ini yang keberapa, Pak Catur? 11. Ke-11 ya. Jadi minggu depan sudah masuk lagi ke putaran kedua. Saya ingin memperkenalkan riset group ini karena riset group ini sebenarnya lahir terpicu karena kondisi energi di dunia sebenarnya. Kita namakan riset group for Energy Transition. Energy transition ini muncul akibat dari kesepakatan dunia untuk net zero emission pada tahun 2050. Dunia sudah sepakat, tadinya hanya pengurangan emisi, tapi setelah dari tahun 97 sampai 2022, itu emisi tetap naik. Akhirnya sepertinya udah klimaksnya, udah sekarang harus zero emission 2050. Sehingga untuk menuju zero emission itulah disebut dengan masa transisi. Seharusnya namanya transisi emisi. Tetapi karena untuk net zero emission itu satu-satunya jalan adalah mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, tidak ada jalan lain. Sehingga permasalahannya menjadi permasalahan energi. Disebutlah masa transisi energi dari tahun 2022 sampai 2050. Dan Indonesia menetapkan 2060 baru bisa mencapai net zero emission. Coba sebelumnya, saya ingin transisi energi ini adalah
energi yang dihasilkan oleh setiap negara harus sama dengan daya serap alam. Jadi kalau dia daya serapnya tinggi, negara itu boleh memproduksi emisi tinggi. Kalau dia punya teknologi, punya kondisi alam yang bisa menyerap banyak, dia boleh banyak. Kemudian, ini yang paling bawah, bahwa net zero emission hanya dapat dicapai dengan energi fosil diganti dengan energi terbarukan. Artinya pada net zero emission itu semua energi nanti adalah energi terbarukan. Tidak ada cara lain. Selanjutnya. Nah, ini tim dari riset grup saya. Ada 7 mahasiswa S3 saya. Semuanya topik-topik yang diambil itu mengarah kepada energi transisi. Dan mahasiswa yang terakhir, yang baru maksud saya, itu langsung menggunakan transisi energi di dalam disertasinya. Karena, dan nantinya juga akan banyak permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas di energi transisi. Mobil listrik ada 2, mengenai tarif, mengenai pengaruh terhadap sistem tenaga listrik. Kemudian manajemen, bagaimana manajemen tata kelola energi berubah, kita bahas juga di dalam grup kita dengan satu disertasi juga. Bagaimana masuknya energi terbarukan dalam sistem sel surya, itu juga kita bahas dalam riset grup kita karena memang sudah ada mahasiswanya. Selanjutnya, saya hanya ingin yang tadi saya utarakan bahwa proses kondisi sekarang adalah permasalahan energi fosil. Target kita adalah zero emission, yang kita harus ganti itu dengan energi terbarukan. Masa itulah yang disebut dengan masa. Masa transisi ini akan muncul permasalahan baru di sektor tenaga listrik. Kita membutuhkan ilmu lain untuk menyelesaikan ini. Jadi sektor tenaga listrik ini, kalau dari sisi ilmunya, bagaimana trafo, bagaimana generator, bagaimana mendistribusikan, sepertinya sudah saturated ilmu itu. Tetapi dengan adanya permasalahan-permasalahan, kita butuh ilmu baru. Sehingga mahasiswa saya ini ada dari ekonomi, ada dari telekomunikasi, karena manajemen telekomunikasi yang bersama dengan tenaga listrik. Kita membutuhkan distribusi. Dan dari kontrol. Nanti akan presentasi hari ini dari kontrol sistem. Kita banyak membutuhkan ilmu kontrol sistem untuk menyelesaikan permasalahan sektor tenaga listrik di masa transisi. Selanjutnya. Ya, terus. Nah, ini tadi yang. Jadi, sistem tenaga listrik sekarang itu adalah integrated power producer. Kita bangun pembangkit yang besar-besar, kita antarkan setiap konsumen dengan kabel. Itu kondisi sekarang. Tetapi nanti, opposite dari itu. Jadi, sel surya yang di rooftop itu diterima oleh sistem sebagai negative load. Jadi makin banyak orang menggunakan rooftop, makin berkurang konsumen PLN. Sehingga sering kita dengar PLN tidak happy dengan orang memasang rooftop. Dia berusaha untuk tidak mau membeli, walaupun aturannya ada. Jadi kalau sudah terakhir terpaksa beli, baru dia beli. Kalau bisa dia cari alasan untuk tidak membeli, dia usahakan. Jadi jangan kaget, banyak orang menyatakan PLN tidak mendukung perubahan dari energi fosil ke energi terbarukan. Bukan masalah tidak mendukung. Siapapun kita, pada posisi orang PLN, pasti kita tidak happy kalau aktivitas itu merugikan kita. Dan gaji kita tergantung kepada keuntungan. Kalau profit besar, itu bonusnya di akhir tahun besar.
Jadi kalau bonusnya kecil, kita kena menerima rooftop banyak, gaji kita berkurang. Pasti kita tidak akan happy dengan itu. Jadi wajar kalau PLN tidak happy dengan sel surya atap. Selanjutnya, ini kondisi saat ini. Sudah ada rooftop, itu daerah itu saya kunjungi, itu daerah nelayan di Jepang. Sudah ada mobil listrik, kondisi ini sudah ada. Di Indonesia sudah ada. Tapi belum banyak. Tapi kalau di negara maju, di Eropa, di Amerika, ini sudah ada. Di Indonesia sudah ada persatuan pemasang rooftop diinisiasi oleh alumni ITB 73. Alumni ITB 73 itu mantan menteri, mantan dirjen, pengusaha. Jadi rumahnya besar-besar. Sehingga dia sampai ada yang sampai 10.000 watt dia pasang rooftop. Tapi masih mahal untuk kita bandingkan dengan listrik PLN, masih lebih murah listrik PLN daripada rooftop. Tetapi bagi yang punya duit, kalau dia bisa pasang di atas 5.000 watt, itu lumayan. 8 tahun kembali modal. Karena dia bisa mengurangi 20-30 bil listriknya. Selanjutnya, nah ini masa depan kita. Ini yang disebut dengan individual power producer. Kita akan produksi listrik di atap rumah kita, dan kita akan punya mobil listrik. Kondisi sekarang, efisiensi sel surya itu, kemarin waktu baru hari Rabu yang lalu, saya diundang oleh Universitas Mulai Warman mempresentasikan transisi energi ini. Di situ banyak protes dalam arti konsep yang kita ajukan ini yang nanti akan dibahas oleh beberapa 7 orang mahasiswa saya. Konsep ini berbeda dengan konsep yang dibuat oleh pemerintah. Kalau pemerintah, seperti tadi, dibangun pembangkit besar, kemudian diantarkan listrik itu dengan kabel ke setiap konsumen. Sehingga sistem tenaga listrik makin luas, dan jadilah dia yang namanya Nusantara Grid. Semua pulau nanti akan dihubungi dengan kabel. Itu konsep pemerintah. Jadi akan membangun pembangkit-pembangkit yang besar. Konsep yang akan diterapkan di dalam riset grup kita yang akan dibuat beberapa disertasi adalah rooftop itu adalah negatif load. Jadi makin banyak rooftop, makin kecil kebutuhan listrik dari sistem tenaga listrik. Kalau yang sekarang konsep pemerintah itu dan juga negara lain masih punya konsep sistem makin besar. Kalau negara lain dia sudah siap infrastrukturnya, sehingga dia tidak ada masalah. Tapi bagi kita yang belum siap infrastruktur, kita meniru negara maju, itu nanti akan mahal sekali. Sehingga kita buatlah usulan konsep ini. Jadi mematikan PLTU itu harus sama besarnya dengan memasang rooftop, program rooftop. Di India sekarang ini, rooftop itu rebutan orang pasang rooftop. Karena punya program, siapa yang punya atap rumah yang mau dipasang rooftop, tidak perlu mengeluarkan uang Rp1 pun. Selama 25 tahun dipelihara oleh yang memasang rooftop. Tetapi selama 8 tahun dia tetap membayar listrik seperti biasa untuk membayar investasi. Setelah 8 tahun itu milik dia. Dan dia tidak mengeluarkan uang Rp1 pun. Selama 25 tahun pemeliharaan tidak dilakukan oleh pemilik rumah. Sehingga antri sekarang ini, orang ingin memasang rooftop di India yang rumahnya bisa dipasang. Tidak semua rumah bisa pasang rooftop. Karena atapnya. Nah kalau itu terjadi di Indonesia, saya yakin kita-kita yang di ruangan ini
rumahnya bisa dipasang rooftop dan kita akan pasang rooftop. Sehingga nanti beban PLN berkurang. Nah, pengurangan beban PLN itu disitulah kita mematikan PLTU nanti. Yang terakhir, ini perubahan yang akan terjadi. Yang pertama adalah pembangkit listrik akan berubah dari energi fosil ke energi terbaru. Jadi PLTU, PLTG, PLTD, PLTT, ujungnya nanti, jangan berpikir salah. Ada kelemahan kita. Kalau kita ingin memprediksi 45 tahun ke depan, variabel lain tidak berubah. Satu variabel aja yang kita rubah. Sehingga kita selalu menganggap, itu nggak mungkin. Tapi variabel lain harus ikut berubah selama 50 tahun itu. Nah, disitulah kemampuan kita untuk memprediksi masa depan. Kita tidak bisa lagi memprediksi masa depan menggunakan data masa lalu. Kita harus bisa berhasil meng-create data masa depan untuk memprediksi masa depan. Jadi untuk membuat proyeksi ke depan, sekarang ini harus punya kemampuan, imajinasi yang tinggi untuk meng-create data-data masa depan. Apa data masa depan yang paling kasat mata? Mobil listrik. Anda bisa bayangkan, kalau Anda lihat presentasi Pertamina, itu masih menyatakan kebutuhan minyak sampai tahun 2050 begini. Karena dia memproyeksikan tren masa lalu ke depan. Padahal mobil listrik itu akan membuat BBM itu akan nol pada tahun 2050. Sehingga salah satu data yang kasat mata kita bisa gunakan untuk memprediksi kebutuhan energi ke depan adalah mobil listrik. Rooftop. Jadi banyak variabel-variabel yang harus kita gerakkan bersama sampai tahun 2050. Industri manufacture peralatan listrik harus merubah produksinya dari peralatan-peralatan besar ke peralatan-peralatan kecil yang sekarang sistemnya AC. Ini satu lagi, perubahan besar yang akan terjadi. Sistem tenaga listrik kita adalah harus bolak-balik sekarang. Nanti, di saat net zero emission, DC, kita di Gatik sudah punya DC House, dibiayai oleh Dikti. Hampir 1 miliar waktu itu Dikti memberikan dana ke kita untuk membuat DC House. Tapi sayang DC House itu tidak milik kita, milik fakultas, sehingga kita tidak bisa. Tapi kemarin dengan Pak Rudi, kita sudah sepakat ingin minta itu DC House yang kita sudah buat. Jadi semua peralatan, TV, mesin cuci, setrika, sudah supply DC karena memang suplainya dari rooftop. Ini yang terakhir. Fakultas teknik khususnya, kurikulum kita harus kita modifikasi. Karena kita mengarah AC ke desa. Itu sudah besar itu. Kalau semua sudah pakai rooftop, individual power producer, transmisi tegangan tinggi, distribusi tidak dibutuhkan untuk sektor tenaga listrik. Tapi tegangan tinggi bisa berkembang di teknologi baterai. Karena ada penelitian, mobil, baterainya kapasitor, mobil lewat di tegangan tinggi di medan magnet, dalam hitungan detik baterainya terisi. Penelitian itu ada. Jadi ilmu-ilmu medan magnet, tegangan tinggi, akan berpindah lokasinya, tidak lagi di sektor tenaga listrik. Nanti, ya, nanti 50 tahun, 40 tahun lagi. Inilah kira-kira perubahan-perubahan yang akan terjadi di kita. Tinggal, yakinkah kita akan ke sana? Kalau kita yakin, perubahan akan terjadi 2050 nanti. Mulai dari sekarang kita harus mengarahkan. Tapi kalau tidak yakin, seperti misalnya pemerintah tidak yakin dengan itu, lalu tetap membuat transisi energi menghubungkan semua pulau Indonesia dengan kabel laut, berbeda konsepnya jika dia yakin dengan itu. Jadi ini memang baru kita laut. Saya sudah presentasi di Universitas Panjang Kuning, itu mahasiswa dan dosen. Saya sudah presentasi dalam 2 bulan ini
saya presentasi di ITS. Pendengarnya profesor semua, Profesor Samit. Kemarin, hari Rabu saya presentasi di Universitas Pulau Wapa. Kita akan tetap sosialisasikan ini. Karena konsep ini berbeda dengan konsep yang sedang akan dijalankan oleh pemerintah. Kalau pemerintah yakin dengan ini, pelan-pelan konsep itu harus kita rubah. Nah, saya punya 7 mahasiswa S3 yang semuanya sekarang topiknya mengarah kepada bagaimana kita menyelesaikan transisi energi. Saya rasa itu, terima kasih sebagai pengantar. Dan untuk ini adalah mahasiswa yang sudah hampir selesai. Saya rasa Desember ini selesai kalau jurnal yang keduanya diterima pertengahan Desember ya, pemberitahuannya Putu ya. Yang akan dipresentasikan ini adalah makalah yang jurnal Q1. Jadi Putu salah satu mahasiswa yang mendapatkan Q1 yang ilmunya adalah control system. Waktu Putu datang ke saya senang sekali karena memang ada permasalahan-permasalahan listrik yang harus diselesaikan dengan ilmu control system. Saya S2 saya dulu di control system. Jadi saya tahu bahwa banyak permasalahan sektor tenaga listrik yang perlu penyelesaian dengan orang-orang dari control system. Dan Putu ini permasalahannya adalah kalau kita membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, 1 megawatt itu membutuhkan 2 hektar tanah. Saya pernah datang ke PLTS 30 megawatt di India. Itu 60 hektar. 60 hektar sel surya semua. Sejauh mata memandang itu sel surya aja yang kita lihat. Itu pemerintah India membangun tower, jadi kita naik ke atas. Luas sekali. Nah, jika terjadi korslet di salah satu komponen yang besarnya hanya 10 kali 10 cm, yang jumlahnya jutaan itu, korslet 1 itu bisa mengakibatkan terbakar dan blackout itu yang 30 megawatt. Oleh karena itu perlu cara bagaimana kita mendeteksi begitu ada korslet mulai ada di satu sel yang di 30 megawatt itu 60 hektar itu, kita harus dari awal mengetahuinya. Awalnya dulu pakai drone. Kalau drone malam dia nggak bisa. Dan drone tidak bisa 24 jam, harus charging lagi baterainya. Nah, di saat charging itu kalau terjadi kebakaran itu tidak terdeteksi. Nah, Putu berusaha mencari cara bagaimana supaya jika terjadi korslet awal kecil di luas yang 60 hektar itu diketahui dari awal. Sekarang sudah ada PLTS yang sedang dibangun di India 100 megawatt. 200 hektar lokasi sel surya. Bapak-bapak bisa bayangkan kalau membersihkan dengan manusia itu belum sampai membersihkan semua yang di awal itu sudah kotor. Nah, inilah yang akan ditampilkan oleh Putu yang jurnalnya Q1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja kita lanjutkan acara kita ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Putu untuk riset yang akan dan yang sedang dikerjakan oleh Pak Putu. Kepada Pak Putu kami persilahkan. Terima kasih para hadirin, Prof. Rinaldi sudah membimbing saya dalam topik ini. Terima kasih untuk rekan-rekan. Selamat pagi untuk Pak Adep, Pak Arif, Pak Catur, dan staf pengajar dari Teknik Elektro. Saya mohon izin untuk mempresentasikan topik penelitian S3 yang sedang dilakukan. Jadi di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Rinaldi, ini adalah topik yang berusaha untuk mencari solusi
bagaimana kita bisa mengetahui lokasi gangguan thermal atau dalam hal ini disebut sebagai hotspot pada satu sistem PV yang luas, memiliki luas yang besar. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini pemaparan yang dilakukan adalah lebih pada ke arah pemodelan dari sistem pemantauan gangguan ini dan contoh aplikasi dalam satu case study. Next, Pak. Nah, ini adalah outline dari presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan latar belakang, kemudian studi literatur, problem statement dan hipotesis, kemudian pemodelan dan simulasi, dan hasil pada bagian terakhir. Next. Nah, jadi ini adalah posisi topik penelitian yang sedang dilakukan. Jadi selama masa studi kami melakukan telaah literatur terkait dengan hal-hal yang berkaitan dan bisa mendukung berjalannya studi ini. Pertama terkait dengan publikasi yang tipe gangguan yang dapat terjadi di PLTS. Jadi pada awal masuk bertemu dengan Prof, saya jujur masih bingung, topik gangguan yang terjadi di PLTS begitu banyak, dan kami melakukan telaah apa saja gangguan-gangguan yang paling sering terjadi di PLTS. Kemudian yang kedua, terdapat publikasi yang telah dibaca terkait dengan metode deteksi pada gangguan PLTS, 11 publikasi yang terkait dengan perangkat kata dioptrik, dan 10 publikasi lain untuk mendukung penelitian, termasuk di sini diantaranya adalah bagaimana suatu image dalam gambar itu ketika objek dari koordinat berubah, proyeksinya akan seperti apa. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Prof tadi. Jadi ilustrasinya ada satu sistem PLTS yang luas, dan di dalam satu PLTS ini terdapat gangguan thermal yang disebut sebagai hotspot. Bisa dibayangkan luas yang 16 cm mungkin dikali 16 cm ini harus kita amati secara manual. Nah, ini untuk 1 MW PLTS membutuhkan luas area sekitar 2 hektar, dan PLTS terbesar yang diketahui memiliki kapasitas 30 MW dengan luas 60 HA. Ini data yang masih saya gunakan di tahun 2020, Bapak Ibu. Untuk di Indonesia sendiri, yang PLTS yang sudah terinstall dan beroperasi adalah PLTS Likupang di Sulawesi Utara dengan kapasitas 21 MW. Next. Ini adalah salah satu contoh terbakarnya PLTS di sistem California, karena di sana ada gangguan thermal yang dipicu oleh hotspot dan arc fault. Nah, gangguan ini menyebabkan kebakaran meluas sehingga satu sistem PLTS di pembangkit tersebut tidak dapat beroperasi. Ada juga gangguan dari Jerman yang menyebutkan semakin kesini, semakin bertambahnya usia PLTS, potensi kebakaran dari sistem PLTS itu dapat meningkat karena adanya degradasi dalam modul. Next. Ini adalah tipe gangguan yang dapat muncul dalam PLTS atap, Bapak Ibu. Jadi di sini saya saling menggantikan kata PLTS dan PV. Di sini ada gangguan ini adalah gangguan encapsulation failure. Jadi di gambar pojok kanan, pojok kiri atas adalah bagaimana komponen dari PLTS itu disusun. Ada lapisan pelindung semacam tempered glass, kemudian ada lapisan EVA plastik, kemudian ada selnya, dan ada lapisan di bawahnya. Nah, di sini definisi encapsulation failure ini, lapisan-lapisan ini jadi longgar gitu, Bapak Ibu. Jadi dia tidak lagi menempel, tapi dia memuai atau diakibatkan oleh hal-hal pemicu alam, sehingga ada muncul ketidaklengketan di antara lapisan tersebut. Kemudian di gambar yang pojok kanan atas ini adalah cracking yang terjadi dalam PLTS. Ini dapat terjadi di dalam proses transportasi. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah backseat adhesion loss. Ini serupa dengan encapsulation failure, tapi lebih spesifik ke arah lekatan pada material yang sisi bawah. Ini kami temukan di PLTS Tomia di Sulawesi Tenggara. Kemudian kerusakan interkoneksi dalam satu sistem PLTS ini juga banyak terjadi. Next. Ini adalah tipe gangguan pada PV yang menghasilkan hotspot. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari gambar di atas ada PV
PV yang mungkin tidak terawat, ada pohon yang tumbuh di sekitar PLTS atau di sekitar modul PV, itu menyebabkan adanya shading, adanya bayangan. Nah, bayangan ini akan menyebabkan ketidakseimbangan aliran daya di internal modul PV, sehingga menyebabkan pemanasan dalam salah satu modul yang terkena bayangan. Sebenarnya teknologi untuk mencegah ini ada yang disebut sebagai bypass diode. Cuman teknologi bypass dioda ini seperti yang digambar di bawah ini juga ditemukan bypass diodenya sendiri untuk mencegah hotspot malah banyak mengalami gangguan seperti korosi dan material koneksinya yang putus. Ini salah satu contoh hotspot kecil yang terjadi di PLTS. Next. Nah, ini yang kami coba rangkum dari tipe-tipe gangguan yang terjadi, dan ternyata dari sekian tipe gangguan, hampir 50% atau di sini 49%-nya berpotensi menghasilkan gangguan panas atau thermal fault dalam bentuk titik panas atau hotspot dan arcing. Next. Nah, ini Bapak Ibu, metode existing yang kita lakukan untuk memantau kondisi PLTS. Di Indonesia itu adalah gambar yang ada di kiri, di mana operator manual akan berjalan ke sekitaran atau sepanjang area PLTS, membawa thermal gun, thermal kamera untuk mencitrakan modul satu persatu. Jadi bisa dibayangkan datang ke satu modul, membawa modul, kemudian dijepret, difoto kondisinya seperti apa ke masing-masing modul, hingga keseluruhan area. Kemudian di gambar yang kedua ada teknologi menggunakan drone. Ini saya dapatkan penelitiannya dari Swiss dan Belanda. Nah, drone ini diaktifkan berkeliling ke setiap modul, mengitari modul dengan algoritma tertentu yang paling efisien menurut mereka. Jadi topik yang kedua ini terkait dengan efisiensi proses algoritma, bagaimana menjalankan drone agar baterainya cukup dan satu pemantauan bisa tercover semua dan berjalan dengan cepat. Nah, ini juga metode yang sudah dikembangkan, drone dilengkapi dengan thermal kamera. Next. Nah, ini adalah problem statement dari penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu untuk mendeteksi gangguan pada PLTS berkapasitas 30 MW, ini sebagai contoh, dengan area seluas 60 hektar dan tersusun atas 126.000 modul. Metode deteksi manual membutuhkan waktu 210 hari. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah sharing pengalaman dari operator di lapangan. Ini saya eskalasi dari kapasitas PLTS kapasitas 2 MW, dia membutuhkan waktu sekian hari. Ketika saya ekstrapolasi linear untuk kapasitas 30 MW, didapatkan angka 210 hari ini kira-kira. Kemudian untuk metode drone ini membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Kemudian metode tersebut belum mampu melakukan proses deteksi dan menentukan lokasi gangguan secara cepat dan kontinu, karena harus berpindah-pindah lokasi untuk memantau seluruh PLTS, sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran meluas pada modul serta mendegradasi pada daya output dari PLTS. Selain itu, gangguan hotspot dapat terjadi secara intermiten. Jadi intermiten itu sebagai contoh, modul yang tadi ditutupi oleh pohon, ketika pohonnya tertiup angin, area yang tadinya tertutup oleh bayangan tidak tertiup lagi. Nah, itu ada semacam intermitensi, sehingga diperlukan peralatan deteksi yang mampu bekerja secara cepat dan kontinu. Next. Ini adalah hipotesis dari penelitian kami. Persoalan pada problem statement dapat diselesaikan dengan menggunakan perangkat kata dioptrik, karena perangkat tersebut memiliki jangkauan yang luas dalam mendeteksi objek. Jadi kamera ini memiliki sudut pandang yang luas jika dibandingkan dengan tipe kamera biasa, sehingga ada banyak jumlah objek yang bisa diamati dalam satu kali waktu pengamatan. Kemudian proses yang deteksi gangguan yang awalnya 210 hari dengan metode ini bisa dilakukan lebih cepat, misalkan dalam 1 hari. Dengan demikian, gangguan meluas dapat dicegah dan keandalan sistem PLTS tetap terjaga. Next. Nah, ini adalah pemodelan sistem kata dioptrik yang kami lakukan. Jadi gambar pojok kiri atas merepresentasikan ada satu cermin elipsoid yang melengkung, itu cermin elipsoid. Kemudian objek ada di titik M. Nah, pantulan objek itu akan diterima oleh cermin elipsoid, dan pantulan dari cermin elipsoid ini
citra yang ada di cermin elipsoid ini akan ditangkap oleh kamera thermal yang ada di depan, yang diilustrasikan dengan titik OC. Nah, OC ini, kamera thermal ini memiliki jarak fokus FC, dan karakteristik dari perangkat kata dioptrik ini diberikan dalam persamaan ini. Nah, ini adalah persamaan yang kami modifikasi. Jadi memang sudah ada persamaan awalnya, kami modifikasi untuk kebutuhan penelitian ini, di mana melibatkan matrik transposisi perubahan citra gangguan ketika terjadinya perubahan rotasi maupun translasi dari masing-masing sumbu XYZ dalam gambar. Next. Nah, dengan adanya pemodelan tadi yang coba kita kembangkan dari model awal yang sudah ada, kita coba lakukan validasi untuk melihat apakah model yang sudah kita kembangkan ini valid untuk digunakan sebagai representasi proyeksi citra dari suatu objek di depan perangkat kata dioptrik, agar nantinya bisa kita gunakan untuk mendeteksi lokasi gangguan tersebut. Nah, ini adalah validasi yang kami lakukan, di mana ada 6 objek, seperti ilustrasi di pojok kanan atas, pojok kiri atas. Nah, itu ketika dilihat di sisi gambar kamera atau di sisi image-nya, akan berbentuk seperti di pojok kiri bawah dalam gambaran yang melingkar tersebut. Jadi citra objek dari 6 objek tersebut diberikan dalam kotak kecil warna merah yang diperbesar di kotak besar warna merah. Nah, itu kami lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Kemudian kami lakukan uji t-test untuk melihat pasangan perubahan datanya apakah memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Ternyata hasil t-test menunjukkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi ini menyatakan tidak ada perbedaan antara pengambilan data pertama dan data kedua, sehingga kami anggap model ini valid dengan tingkat keyakinan 95%. Next. Nah, ini sebagai case study dalam proses pemodelan ini. Jadi kami coba melakukan monitoring PV dengan kapasitas 1 MW, di mana ilustrasinya seperti dalam gambar ini, Bapak Ibu. Nah, parameter dalam asumsi dalam simulasi diberikan dalam tabel, di mana sudut kemiringan dari PLTS ini adalah 5 derajat, karena berdasarkan salah satu literatur yang ditemukan untuk area di Indonesia, range dari kemiringan tilt angle dari PLTS ini adalah sebesar 0 sampai dengan 10 derajat. Jadi kami mengambil nilai tengahnya adalah sekitar 5 derajat. Kemudian tinggi dasar modul artinya tinggi dasar modul terhadap tanah adalah sebesar 1 meter, dan modul itu miring 5 derajat dengan panjang modulnya adalah sebesar 4 meter. 2 meter, panjang modulnya 2 meter dan jaraknya adalah 4 meter. Ini yang kami gunakan dalam simulasi. Nah, dalam proses simulasi ini juga kami memvariasikan beberapa parameter yang terlibat dalam pemodelan. Yang pertama ini adalah parameter koordinat sistem, yaitu X, Y, dan Z, di mana di sini kami tulis sebagai XED, YED, dan ZED. Kemudian fokus, jarak fokus, ksi dan theta ini adalah besar sudut kemiringan atau sudut putar di arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, nilainya seperti yang ditampilkan dalam tabel. Untuk di setiap proses, dia sebagai contoh untuk XED disimulasikan dari 0 sampai 50 dengan increment atau peningkatannya 0, 25, 50. Demikian juga untuk parameter yang lainnya. Dari pemodelan ini kami dapatkan sekitar 2.380-an kombinasi yang bisa menyebabkan atau menghasilkan kombinasi yang bayangan dari PLTS ini tidak berimpit. Jadi kenapa tujuannya tidak berimpit adalah ketika nantinya kita ingin mengamati dengan perangkat kata dioptrik ini, ketika bayangan berimpit atau bertumpuk, ketika ada hotspot di titik yang bertumpuk tersebut, maka hotspot tersebut tidak dapat diamati. Jadi di sini cost functionnya adalah tidak terjadi overlapping antar modul atau antar array di dalam PLTS, sehingga didapatkan 9 kombinasi yang memenuhi target tadi, yaitu diberikan dalam tabel pojok kanan bawah. Next. Nah, ini Bapak Ibu tampilan-tampilan dengan menggunakan kombinasi 9 parameter tadi, maka tampilan PLTS tampilan PLTS yang digambar biru atas. Jadi
perangkat kata dioptrik diletakkan di depan PLTS. Nah, ketika perangkat kata dioptrik tersebut mengamati ke depan ke arah PLTS, maka dengan menggunakan 9 kombinasi parameter ini, hasil yang diperoleh adalah di gambar next di slide berikutnya ini. Nah, ini masing-masing lengkungan-lengkungan ini menyatakan array-array dari baris pertama sampai ke baris yang ke-10 untuk kombinasi parameter 1, 2, 3 sampai dengan kombinasi parameter nomor 9 yang diberikan dalam tabel pada slide sebelumnya. Next. Nah, untuk apa kita melakukan ini? Jadi, kita ingin melihat dampak perubahan F dan ZED pada rasio citra. Jadi, ketika kita melakukan perubahan nilai F dan ZED ini, kita ingin melihat apakah citra dari arah X dan arah sumbu Y di dalam image gambar itu akan mengalami perubahan. Ternyata karakteristiknya diberikan dalam grafik pojok kiri atas, di mana ketika F-nya berubah, rasio dari perubahan arah sumbu X dan sumbu Y ini tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika ZED-nya dirubah, maka akan menjadi image rasionya menjadi meningkat dengan sesuai dengan nilai yang diberikan dalam gambar. Kemudian gambar yang di pojok kanan atas adalah panjang dari sisi tengah PLTS yang tadi diamati. Baris tersebut sisi tengahnya kita plot untuk baris 1 sampai dengan baris yang ke-10. Nah, sedangkan yang digambar kanan bawah adalah sisi pinggir dari PLTS tadi ketika citranya tertampil dalam perangkat kata dioptrik. Nah, dua gambar ini ditujukan untuk mencari seberapa panjang proyeksi terkecil dari objek. Nah, proyeksi terkecil ini digunakan sebagai batasan dalam menentukan kebutuhan sensor yang akan kita gunakan dalam proses pemantauan. Sebagai gambaran, di sini kami menemukan referensi terkait dengan kriteria Johnson. Jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama terkait deteksi, pengenalan, kemudian hanya sekedar mendeteksi, kemudian mengenali, dan yang terakhir adalah bisa mendefinisikan. Nah, tiga tingkat ini memiliki nilai ppm atau pixel per meter yang berbeda-beda. Nah, untuk kondisi ini, jika kami pada saat ini kami temukan bahwa panjang sisi terendah adalah sebesar 0,013 mm dalam proyeksinya, sehingga untuk kebutuhan sensornya adalah sebesar 3,25 mikrometer untuk kualitas deteksi menurut kriteria Johnson yang tadi. Next. Nah, jadi kesimpulan untuk hasil publikasi kami di tahap pertama ini adalah perangkat kata dioptrik yang dilengkapi dengan cermin ellipsoid berpotensi digunakan untuk mendeteksi gangguan thermal secara cepat dan terus-menerus karena memiliki field of view yang luas. Kemudian model yang dikembangkan dapat mensimulasikan pembentukan citra PV pada CD ini, perangkat kata dioptrik, dengan validitas yang baik. Kemudian pada studi kasus simulasi ditemukan 9 kombinasi parameter yang menghasilkan citra PV yang simetris dan tidak tumpang tindih, di mana rasio citra lebih dipengaruhi oleh posisi kamera daripada panjang fokus. Kemudian persyaratan minimum sensor ditentukan oleh panjang pusat citra PV yang terjauh, jaraknya terjauh dari PLTS untuk memantau modul PLTS. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan di pagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putu, pemaparan yang menarik ya. Untuk berikutnya kita akan melanjutkan untuk Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa yang ada di ruangan ini. Silakan mengajukan pertanyaan atau masukan ya untuk Pak Putu, nanti akan ditanggapi oleh Pak Putu. Silakan Bapak dan Ibu. Jadi
Ya, terima kasih. Nama saya Asta. Saya mahasiswa semester 1. Jadi, pertanyaan saya sebenarnya tidak langsung terkait dengan apa yang dibuat, cuman melihat permasalahannya ini sangat menarik, yaitu bagaimana bisa kita memonitor kesehatan PV modules dari sebuah katakanlah PV farm misalnya dengan eh, jumlah modul yang besar gitu ya, sampai katakanlah ratusan ribu modules. Dan ini tantangan yang menarik menurut saya, dan apa yang dikerjakan ini memang kelihatannya potensial sih dalam konteks bagaimana cara untuk bisa mendeteksi. Nah, saya cuman karena mungkin kita beda mazhab gitu ya, beda pendekatan saja. Kalau saya melihatnya dari aspek ini sebuah farm. Biasanya kalau sebuah farm kita melakukan precision farming itu sekarang ini pendekatannya kalau bidang saya itu menggunakan IoT device. Jadi misalnya katakanlah setiap PV modul itu dipasang IoT sensor, kemudian dia akan mendeteksi semua parameter yang ada di PV, termasuk efisiensi, termasuk bagaimana berapa arus yang di-generate dengan intensitas yang ada dan seterusnya. Dan itu kemudian dilaporkan. Jadi data collecting. Jadi saya melakukan data collecting secara presisi pada setiap PV menggunakan IoT device. Dan nanti saya tinggal hubungkan PV itu bisa melakukan koordinasi ad hoc network dengan wireless sensor gitu ya, terus nanti bisa terkumpul di dalam satu kolektor, katakanlah sebuah sink yang terhubung ke misalnya dashboard atau sebuah perangkat di ujung gitu ya. Jadi ini challenge menarik menurut saya. Jadi kalau aspek ini bisa istilahnya di challenge atau ditangani atau diselesaikan dengan pendekatan lain, saya cuma ingin melihat seberapa kompetitifnya pendekatan-pendekatan ini terhadap problem yang di state di sini gitu. Jadi apakah itu sudah ada yang mengerjakan atau sudah ada yang membuat semacam pembandingan sehingga kemudian bisa dibilang bahwa solusi dengan menggunakan image atau dengan pencitraan katakanlah seperti ini bisa menjadi solusi alternatif yang lebih atau mungkin punya benefit atau punya keuntungan yang lebih baik daripada solusi-solusi lain. Itu sih kira-kira gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aska ya. Pak Asta ya. Baik, terima kasih Pak Asta terkait dengan masukan dan tanggapannya tadi. Memang betul Pak, terdapat berbagai macam metode deteksi gangguan pada PV, seperti yang disampaikan Pak Asta tadi, semacam memasang mikrosensor di setiap masing-masing modul, itu memang ada. Namun dari literatur yang kami lakukan, pemasangan modul sensor itu dia akan memanfaatkan data gelombang arus, tegangan, kemudian nantinya ada yang menggunakan artificial neural network, baik algoritma LSTM dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan wavelet transformation untuk menentukan apakah tipe gangguan yang terjadi. Cuman yang saya temukan kelemahan dari metode pemasangan sensor tersebut adalah isu komunikasi. Jadi itu memang isu komunikasi yang disampaikan di dalam jurnal tersebut, isu komunikasi untuk menghubungkan bisa saya sampaikan ratusan ribu modul, ini belum berbicara di tahap sel, beratusan ribu modul untuk dikomunikasikan dalam satu sistem PLTS, untuk mendeteksi satu sistem PLTS, itu tantangannya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, karena sebagai pengalaman yang bisa saya sampaikan ini di sisi PLN, karena kebetulan saya di tugas PLN, untuk mendeteksi pelanggan dengan jumlah yang ordernya ribuan saja, belum sampai ratusan ribu, menggunakan advanced metering infrastructure, kondisi koneksi dan komunikasi yang terjadi dalam proses mendapatkan data pelanggan itu cukup sulit. Mungkin tantangannya itu, kalau itu memang bisa diselesaikan, saya rasa kedua metode ini bisa digunakan, Pak. Iya, saya setuju. Memang isu komunikasi
sering dipermasalahkan karena pendekatan dari komunikasinya yang keliru sebenarnya. Ketika bicara sensor network dengan jumlah ribuan atau ratusan ribu, itu tidak bisa mengandalkan sebuah base station. Jadi direct connection. Direct connection itu pertama latensinya terlalu tinggi karena point-to-point communication itu membutuhkan waktu. Jadi kalau kita take turns sampai ratusan ribu, sampai kapan data collection itu selesai untuk satu round? Itu nggak bakal selesai. Jadi pendekatan seperti yang selama dilakukan, apalagi kalau kita lihat metering ya, smart metering itu langsung terhubung ke misalnya jaringan GSM atau jaringan LTE, atau sekarang mungkin 5G. Mereka mengandalkan distributed base stations karena seluler. Kalau dia terdistribusi dalam jarak yang cukup jauh, tapi juga tercover oleh network, nggak masalah. Itu masalah utamanya adalah koneksi. Cuman sebenarnya kalau kita lihat dalam kasus PV ataupun smart farming dan sebagainya, itu setiap sensor atau setiap IoT device itu sebenarnya berdekatan dengan IoT device lainnya. Kita bisa bangun ad hoc network end-to-end atau point-to-point antar IoT device. Jadi konsepnya sebenarnya lebih kepada ad hoc atau wireless sensor network. Jadi mereka bikin mesh sendiri di dalam, ya internal mesh itu, dan kita data collectingnya itu punya algoritma yang lebih advance dari pendekatan yang sekarang end-to-end atau point-to-point. Jadi kalau point-to-point bergantian ngambil data itu lama. Tapi kalau saja saya misalnya kayak sekarang ujian gitu ya, kita kalau ujian mengumpulkan berkas ujian, buku ujian saja kan mengumpulkannya nggak satu mahasiswa bawa ke dosennya satu-satu. Kadang-kadang yang disuruh supaya cepat ya kumpulin satu baris, baru di depan tuh dikumpulin ke dosen. Jadi banyak sekali pendekatan data collecting yang bisa dilakukan terhadap distributed network atau distributed computing yang terjadi. Jadi sebenarnya disiplin-disiplin seperti distributed computing dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dari pengumpulan data. Itu. Jadi sebenarnya ini point of research juga bisa kita diskusikan, dan memang pendekatan inilah yang dilakukan untuk kasus misalnya kita bicara sensor area network. Jadi saya ambil contoh di Tiongkok itu juga ada yang menempatkan atau membuat suatu sistem untuk disaster detection. Jadi mendeteksi overflooding pada Sungai Kuning atau Sungai Yangtze. Mereka juga memasang sensor sampai katakanlah 400 atau 500 ribu sensor, dan itu didistribusikan ke seluruh tempat. Untungnya dengan device seperti IoT atau smart device itu barangnya kecil-kecil, murah gitu ya kalau diproduksi besar, dan dia itu benar-benar precision, jadi mendeteksi benar-benar di lokasi tersebut. Dan nggak masalah sebenarnya kalau 1-2 mati, karena yang lain masih bisa saling mengcover. Jadi sebenarnya problem itu bisa diatasi gitu, karena pendekatannya saja mungkin yang keliru. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asta untuk sharing dan insight-nya. Karena saya mungkin tidak banyak terlibat di itu, jadi menjadi masukan juga bagi kami peningkatan wawasan terkait dengan sistem deteksi ini. Baik, terima kasih ya. Presentasinya dan pemaparannya sangat bagus, sangat jelas standing positionnya ya. Saya tertarik dengan metode yang digunakan di sini ya. Menggunakan kata dioptrik dan cermin Elmswede ya. Ya, betul. Pertanyaan saya yang pertama, hotspot yang terjadi di solar cell itu ukurannya berapa pertama? Rata-rata ya. Gimana Pak? Ukuran dari hotspot ini umumnya yang terjadi di satu modul, kemudian ada sel-sel ya. Nah, kan di sel-sel pun nanti akan terbagi-bagi lagi tuh, dia ada finger-fingernya gitu ya. Ukurannya berapa sebetulnya ukuran si hotspot itu? Kalau dari literatur itu hotspot itu terkecil ada di ukuran selnya Pak. Di ukuran sel itu sekitar 16 cm kali 16 cm, itu yang terkecil. Kemudian ketika ada shading, hotspot itu bisa berukuran 2 kali 2 modul atau sekitar 2 meter kali 2 meter Pak. Hotspot itu artinya hotspot satu modul itu ya, bukan? Iya. Kan di sel itu sendiri sebetulnya kan terbagi-bagi lagi tuh, satu sel ya, satu modul terbagi dari banyak sel ya. Iya betul. Selnya sendiri kan ada banyak lagi tuh komponen di dalamnya.
Nah, itu apakah yang dimaksud satu hotspot tadi atau satu sel tadi atau yang lebih mikro? Kalau bayangan saya inisialnya justru bukan dalam satu sel ya, tapi lebih kecil lagi. Mungkin dalam ukuran beberapa mili ya awalnya. Makanya saya sangat tertarik bagaimana bisa sistem ini bisa mendeteksi ukuran yang sangat kecil itu, yang sangat kecil untuk ukuran yang sangat luas. Itu gimana mekanismenya? Oke, baik. Terima kasih Pak Arief. Memang di sini keterbatasan secara praktikal yang masih dihadapi adalah karena sistem deteksi ini menggunakan kamera thermal, di mana resolusi terbaik dari kamera thermal saat ini adalah ukurannya 120 kali 160 piksel, di mana satu pikselnya itu adalah sekitar 1,2 mikron, Pak. 1,2 mikron kali 1,2 mikron, maka objek terkecil yang mampu diamati adalah sekitar 10 cm, Pak. Oh, 10 cm. Dengan kualitas deteksi yang tadi yang ada 2 ppm dan 2 bisa di back, Pak. Iya. Jadi dengan kualitas deteksi ini kira-kira 10 cm Pak yang bisa dia amati. Yeah. Nah, kalau kita bisa menggunakan, kalau nanti pengembangan teknologi dari sensor thermal ini lebih advance lagi dengan piksel yang lebih kecil, itu akan bisa mendeteksi objek yang lebih kecil. Memang ini tantangannya ada di kondisi detektornya, Pak. Baik. Kalau dari desain yang disampaikan di sini itu diperlukan berapa kamera untuk luas yang mau dimonitor? Untuk di case tadi ini 1 megawatt cukup 1 kamera, Pak. Tapi bisa next, Pak. 1 megawatt itu tadi 20 hektar ya? 1 megawatt itu sekitar 1 hektar, Pak. 1 hektar? Ya. 1 hektar, 1 kamera? 2 hektar ya, Pak. Bisa di next, Pak. Next lagi. Next. Nah, jadi sebenarnya setelah penelitian ini kami melakukan next lagi. Next, Pak. Next. 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 Nah, ini ilustrasi yang kami lakukan untuk memantau pemodelan pemantauan di PLTS Likupang, Pak. Jadi karena dari hasil simulasi case tadi di tahap pertama kami temukan satu perangkat kata dioptrik ini bisa memantau 1 megawatt PV, maka untuk PLTS Likupang dengan kapasitas ini kita bisa memasang 15 perangkat kata dioptrik dengan titik-titik ini. Kemudian kameranya itu sifatnya fix. Dia tidak berputar ya, dia betul fix. Kenapa Jadi, dipilih fix? Karena kan kalau dia dipasang di tengah-tengah ya, dia bisa berputar gitu kan, tidak memerlukan waktu yang lama juga. sebenarnya di keterbatasan sensor yang tadi, Pak, karena begitu dia jauh, objek yang jauh itu tidak bisa tercapture oleh sensor dengan ukuran yang ada saat ini. Kalau yang didesain ini posisi kameranya di mana? Dibandingkan dengan lahan yang ada ya, apakah di tengah-tengah atau di salah satu ujung? Kalau di sini, misalkan di PLTS Likupang, di model ini ada 15 posisi, ada CD1, CD2, itu ada titik-titiknya, Pak. Ada yang di tengah, kemudian ada yang di pinggir, bergantung dengan lokasi agar semua area ini teramati. Nah, penempatan ini masih belum menggunakan metode optimasi, jadi cost functionnya, batasannya adalah hanya mendeteksi semua PV. Jadi semua area dapat terpantau, belum mengoptimalisasikan biaya yang muncul dari jumlah sensor ini, Pak. Berarti artinya kamera dan si tadi yang pengumpul cahayanya itu masih ini ya, sifatnya fix ya, dia tidak bergerak ya? Dia hanya bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, Pak. Ke kanan ke kiri bisa? Iya. Jadi dia untuk mendeteksi dalam metode yang dikembangkan ini, dia bisa menentukan koordinatnya. Misalkan saya berdiri di sini sebagai kamera, ketika saya melihat ada lampu di atas, maka saya bisa memprediksi jarak lampu itu dari titik saya adalah sekitar 10 meter atau 20 meter dengan metode pergeseran tadi, Pak. Jadi pertama jepret di sini, yang kedua jepret di sini. Nah, dari 2 gambar itu menggunakan model matematik ini bisa ketemu jaraknya berapa. Berapa jarak jangkauan maksimum yang bisa dicapai oleh kamera ini? Bisa di next, Pak. Bisa di next. Nah, ini sebenarnya ada tipe karakteristik errornya, Pak. Kalau berbicara berapa jaraknya, ini dia bisa memantau sampai dengan 110 meter di depan dia. 110 meter 110 meter di depan dia, tapi karakteristik errornya berbeda-beda. Tipenya error ini maksudnya jika aslinya 100 meter,
kemungkinan dia salah prediksi itu adalah sekitar 110 meter atau 90 meter, Pak. Masih 10% errornya di metode ini. Jadi kalau ini pemanfaatannya nanti bayangan kami adalah ketika kata dioptrik ini dipasang, dia akan bisa memprediksi sebagai alarm awal untuk operator. Nah, operator nanti akan bisa melokalisasi lokasi gangguan ke area yang lebih kecil di titik itu gitu, Pak. Sehingga tidak perlu lagi operator berkeliling menggunakan kamera tadi. Kemudian untuk suhu solar cell ya di apa namanya di ya sel-nya sendiri itu yang dikategorikan sebagai dia sudah mengalami kebakaran hotspot itu di temperatur berapa ya? Di atas 100 derajat Celcius. Oh, di atas 100. Berarti di bawah itu dianggapnya masih operasi normal. Operasi normal tertinggi sebenarnya di sekitar 55 derajat Celcius, itu efisiensinya sudah berkurang, Pak. 55. Tapi ketika 55 sampai 100 masih dianggap kondisi antara itulah, Pak. Tapi ketika dinyatakan sebagai hotspot itu di atas 100 derajat Celcius. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 10.30 lewat, atau masih ada yang mau bertanya? Oke, sudah tidak ada. Terima kasih Pak Putu untuk pemaparannya pada hari ini. Untuk bapak-bapak atau ibu yang masih ingin bertanya, mungkin nanti bisa langsung dengan Pak Putu ya. Oke, demikian acara forum kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rinaldi, untuk Pak Putu. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada hari ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk semua yang hadir di tempat ini. Oke, kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini.